Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Elvina Nur Azizah, NIM 21804 dari Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan membuat video yaitu tentang konseling masalah menyusui, yaitu masalah masitis kepada Nyonya S. Seperti apa videonya? Let's get started. Mempersiapkan ruangan yang bersih, aman, nyaman, rapi, dan tenang. Menjaga privasi pasien, mempersiapkan alat yang meliputi buku KIA dan juga lembar baru. Setelah persiapan alat, saya siap bertemu dengan pasien. Silakan masuk. Ya, silakan duduk Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Ya. Ya, selamat pagi Ibu. Pagi. Perkenalkan, Ibu saya bidan Dela yang berjaga pada pagi hari ini ya Bu ya, dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti. Mohon maaf sebelumnya, ini dengan Ibu siapa? Ibu Sinta. Ibu Sinta. Usianya berapa tahun Bu? 27 tahun Bu. 27 tahun. Alamatnya di mana? Di Veteran. Boleh saya pinjam buku nya? Boleh? Benar dengan Ibu Sinta ya Bu ya. Baik Ibu, jadi ada keluhan apa Ibu datang kemari? Jadi gini Bu, udah beberapa hari ini Iya. darah saya itu bengkak ya Bu, yang sebelah kanan. Sebelah kanan. Iya, terus ada kemerahannya juga Bu. Sakit gitu Bu, sama agak demam. Demamnya berapa hari Bu? Sudah 2-3 hari Bu. 2 sampai 3 hari. Baik Ibu. Nanti saya akan melakukan tindakan pemeriksaan terlebih dahulu ya Bu ya. Untuk waktu yang saya butuhkan kurang lebih 10 menit ya Bu ya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Ya baik Ibu, sebentar saya tutup tirai dulu ya Bu ya. Iya. Menutup tirai, kemudian mencuci tangan. Saya akan menunggu terlebih dahulu ya Bu. Baik Ibu, permisi ya Bu ya, saya buka kancing bajunya Ibu. Saya lihat dulu ya Bu ya. Permisi Bu. Sebelah kanan ya? Iya. Ya. Oh iya, ini Bu bengkak ya Bu ya, warnanya juga sedikit kemerah, sedikit anget juga ya Bu ya. Oh iya. Baik Ibu. Ya. Dari hasil pemeriksaan tadi, untuk masalah yang Ibu alami ini merupakan namanya mastitis Ibu. Mastitis ini atau sering disebut ya, itu peradangan pada payudara. Nah, ini terjadi karena mungkin awalnya itu bengkak dulu Bu, bengkak yang tidak tertangani dengan baik, lalu menyebabkan mastitis. Begitu Bu. Nah, cara mengatasinya, untuk yang pertama untuk mastitis ini yaitu Ibu bisa menyusuinya menggunakan payudara yang mastitis dulu ya Bu ya, dengan menggunakan payudara kanan dulu. Nanti ketika sudah baru menggunakan payudara yang normal. Begitu ya Bu. Kemudian selanjutnya Ibu bisa mengompres payudara yang terkena mastitis itu dengan menggunakan air hangat. Tujuannya untuk melancarkan peredaran darah ya Bu ya. Kemudian selanjutnya Ibu bisa mengubah posisi. Nah, mengubah posisi ketika menyusui ya Bu ya, ada banyak yang ya, bisa duduk, bisa miring, tidur miring ya Bu ya, dan lain sebagainya. Kemarin sudah belajar terkait dengan teknik menyusui yang baik dan benar Bu? Sudah Bu. Ya, silakan bisa diterapkan ya Bu ya. Untuk caranya juga bervariasi, beragam ya Bu ya. Jangan hanya terpaku dengan satu gerakan saja atau satu posisi saja. Nah, untuk menyusuinya nanti juga menggunakan payudara secara gantian ya Bu ya. Setelah menggunakan payudara kanan, menggunakan payudara kiri, begitu juga sebaliknya. Jangan hanya pada payudara satu saja ya Bu ya. Nah, kemudian untuk BH yang dipakai Bu, yang dipakai itu yang longgar ya Bu ya. Jangan menggunakan BH yang sempit karena nanti dapat menekan payudara. Jadi nanti malah semakin parah Bu, tidak lama sembuhnya begitu ya Bu ya. Jadi menggunakan BH yang longgar. Nah, sekarang mungkin Ibu tidak awam dengan BH yang untuk menyusui khusus itu loh Bu. Jadi ada yang di sini ada pembukaannya sendiri Bu, jadi nanti tinggal dibuka aja, kelihatan puting dan juga areolanya. Jadi payudaranya masih tersangkut ketika menggunakan BH itu. Nah, itu ya Bu ya. Nah, untuk mastitis ini Ibu tenang saja karena dapat disembuhkan ya Bu ya. Apabila tertangani dengan baik dapat sembuh, jangan khawatir ya Bu ya. Jangan takut juga gitu. Nah, tapi apabila tidak tertangani dengan baik itu dapat menyebabkan abses.
abses ini tandanya itu benjolan Bu, ada benjolan berwarna merah, kemudian sakit juga Bu. Nah itu isinya bukan air susu ya Bu ya, melainkan merah, jadi sudah tidak boleh untuk disusukan. Ketika mastitis tadi masih bisa disusukan, ketika abses sudah tidak bisa disusukan. Untuk tindakannya yaitu dengan cara pembedahan ya Bu ya, di fasilitas kesehatan yang tinggi, misalnya rumah sakit, begitu Ibu. Nah kemudian ketika mastitis ini juga tadi sudah tidak boleh disusukan ya Bu ya. Nah ketika sudah tadi diinsisi atau dilakukan pembedahan, itu juga selama 1-2 hari tidak boleh disusukan terlebih dahulu. Jadi boleh disusukan lagi itu ketika sudah paling tidak 3 hari ya Bu ya, atau sudah memproduksi ASI lagi. Nah paling tidak di hari itu sudah memproduksi ASI baru, boleh disusukan. Nah selama tidak disusukan tadi tetap dikeluarkan ya Bu ya, dipampin begitu. Ya, baik Ibu, sampai di sini mungkin Ibu apakah sudah paham? Sudah Bu. Sudah paham. Apakah ada yang taditanyakan? Belum ada. Belum ada ya Bu ya. Mungkin Ibu bisa mengulangi terkait dengan apa yang saya sampaikan. Mungkin poin-poinnya saja. Nanti jadi ini mastitis ya Bu. Iya, mastitis. Nah untuk cara menanganinya nanti boleh pakai BH yang longgar atau BH yang khusus untuk ibu menyusui ya Bu ya. Kemudian dikompres hangat, air hangat. Kemudian mengganti posisi menyusui. Terus menyusui lebih ke payudara yang terkena mastitis dulu, baru payudara yang sehat. Begitu ya Bu. Kemudian kalau tidak tertangani nanti bisa ke abses. Iya, pintar sekali ya Bu ya, Ibu paham, sudah paham. Baik Ibu, silakan nanti untuk cara mengatasinya diperhatikan ya Bu ya, dilakukan agar nanti masalah mastitis segera tertangani dan Ibu bisa melakukan tindakan menyusui yang baik, bisa memenuhi ASI eksklusif juga ya Bu ya, terutama. Baik Ibu, berhubung tidak ada, Ibu sudah paham. Apakah ada yang tanyakan lagi? Tidak ada? Tidak ada. Baik, terima kasih atas kerjasamanya ya Bu ya. Ibu dapat mengikuti itu sudah saya dengan baik dan benar. Ibu juga sudah paham. Baik, selanjutnya ini sebelum ini saya kembalikan ya Bu ya. Ibu bisa melanjutkan aktivitas selanjutnya. Selamat pagi Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Kemudian mencuci tangan. Lakukan dokumentasi hari ini Selasa tanggal 18 Oktober 2022 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saya Bidan Dela telah selesai melakukan tindakan konseling masalah menyusui, yaitu masalah mastitis kepada Nyonya S. Kemudian didapatkan hasil pasien telah paham terkait dengan apa yang Bidan sampaikan, kemudian respon pasien baik, kemudian tanda tangan dan nomor terang Bidan Dela. Demikian yang dapat saya sampaikan. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.